itu diterjemahkan salah oleh seorang rabi. Dia pikir ur ini artinya api. Lalu dia bikin cerita Abraham itu diselamatkan dari api, padahal nggak pernah Abraham itu dibakar dari dalam api. Lalu ini kisah, pertanyaan baru. sebentar. Satu-satu lah Bu, kita fokus. Makanya saya bilang hadir di sini. Saya hadir di sini itu karena tadi malam sudah ada janji. Ini malah tambah kemana-mana Ibu ini. Ya udah, sekarang saya tanya, ini di mana nih jarimu begini nih? Jawab dulu sama saya. Kalau sholat kok jarinya harus begini tuh di mana dasarnya tuh? Ya Allah, gini. Iya iyalah. Ya. Lu gimana? Ini dalil. Nah. Di mana aku ikut buka? Di mana itu? Dalil jarimu nunjuk itu loh. Di ayat berapa? Ntar. Soalnya saya persiapannya itu tema ketuhanan. Jadi, jadi kemana-mana ini ceritanya. Loh, kamu kan sholat tiap hari loh. Jarimu kan begini terus tiap hari. Kamu nggak tahu artinya itu? Jarimu nunjuk begini. Nunjuk ke siapa? Ada. Ih. Di mana itu? Aku mesti cek dulu soalnya datamu tuh kadang-kadang nggak bener, data-data yang kamu kasih. Terus nih hadis yang aku bacakan tadi nih. Coba nih dengerin dulu nih Gus Wafi. Ini tadi aku bacakan nih. Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Fathul Bari volume 3 halaman 472-476. Nabi Muni ya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi batu hitam Hajar Aswadmu, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak dengan kamu sholat nunjuk begini nih? Coba. Tunggu dulu. Pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Ini belum satu selesai, nanya yang lain. Satu belum selesai, nanya yang lain. Jadi biar fokus gitu loh. Tadi sampean kan nanya nih. Saya fokus satu pertanyaannya dulu ya. Mana dalil ketika sholat menggunakan telunjuknya ini begini? Artinya apa? Itu saya jawab dulu, biar gak kemana-mana dulu Bu. Ini ya hadis riwayat Imam Muslim. Sampean minta Arabnya apa sama terjemahannya? Loh, mana saya cek dulu. Aku juga punya hadis. Oke, nih. Sampean kalau minta Arabnya, nih. Nomor berapa hadisnya? Nggak usah Arabnya. Langsung aja bahasa Indonesianya. Apa hadisnya? Nih Bu ya. Coba lihat datanya. Semua pertanyaan Bu Sofi itu bisa saya jawab, tapi santai gitu loh, satu-satu. Nih. Ini ya, rawinya siapa? Abdullah bin Umar. Rujukannya dari mana? Sahih Tirmidzi, As-Sofhah Awir Rokem, halaman 249. Khulasatu hukmil muhaddits. Kesimpulan hukum hadis ini menurut para ulama hadis sahih. At-takhrij yang mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini satu, Imam Tirmidzi. Wal lafdzu lahu, lafadznya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nih. Akhrajahu Muslim. Jadi sahih ya. Nah, ini lafadznya nih. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza jalasa, ketika beliau itu duduk. Fi sholati, di saat sholat. Wadu'a yadahul yumna ala rukbataihi, meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya. Wa rafa'a asbu'ahu, dan dia mengangkat jari-jarinya. Allati tali al-ibham yad'u biha. Nah, nih ibham ini Bu. Ini bahasa Arabnya ibham, ini sabbaha ya. Ini ibham, ini wusta. Antara dua ini sabbaha ya. Ditelunjukkan begini. Wayaduhu al-yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatihi, diletakkan juga di atas lututnya. Begitu. Sahih Muslim berapa? Mana Sahih Muslim berapa? Kalau di sini tertulis Muslim 580 Bu. Kalau saya lihat di terjemahan, kalau Ibu minta yang terjemahan ada, tapi di sini tidak disebutkan nomor hadisnya. Ini 580. Ini di NU online ada, Ibu buka misalnya ya, ini sudah diterjemah, di sini ada nih, HR Muslim juga. Loh, kok dari website? Enggak, dari ensiklopedia hadis yang resmi dong. Kalau yang hadis yang resmi di Horarnet itu ada 580 nomornya di sini. Suaramu nggak kedengeran loh. Oh, nggak kedengeran. Ini 580 Bu di sini. Kalau Tirmidzi 294. Ini nggak ada tuh 580 Sahih Muslim, aku cek.
Yang kau bilang ada jari-jari Enggak itu. sama berarti, Bu. Enggak, ensiklopedia hadis saja. Ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis Itu coba kan ya. resmi, masa pakai yang lain? Itu udah lengkap itu. Ntar. Ada, Bu, santai. Insya Allah pertanyaan Ibu semuanya ada dalilnya kalau saya yang jawab. Aman. Cuma santai, maksudnya itu satu-satu biar masuk gitu loh. Sebentar. Ensiklopedia hadis ya. Di sini di hadis tazkiyah ada ini, tapi hadis tazkiyah ini ya. Di sini Sunan Abi Dawud 837. Ensiklopedia hadisnya berapa? Itu website apa namanya itu? Itu website resmi tuh ya, 9 hadis. Hadis namanya ensiklopedia hadis 9 hadis. Imam-imammu ada di situ semua. Hadis. Coba aku tanya saya muslim, nggak ada saya muslim 58 itu bukan seperti yang kamu bilang ya. Nih 58. Coba Ibu ketik Arabnya saja biar ketemu ini. Ketik Arabnya biar Ibu ketemu sama dalil yang saya bawa. Nggak. Ensiklopedia hadis nomor berapa coba? Saya website itu nggak punya, Bu. Ketemu. Website apa itu? Aplikasinya dong, aplikasi ensiklopedia hadis. Kalau di hadis tazkiyah di sini al-isyarah fit tasyahud ini ya. Isyarah tangan ketika tahiyat akhir. Ini di sini coba Ibu buka ini. Sunan Abu Dawud 837. Ya, coba. Sama nggak kira-kira itu? Karena di sini tertulis 837 ini. Hadis tazkiyah kan? Hadis tazkiyah bukan? Iya, betul. Nih, Sunan Abu Daud 837 hadis tazkiyah. Telah menceritakan kepada kami Al-Kanabi dari Malik, dari Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al-Muwalid, dia berkata, Abdullah bin Umar melihatku ketika aku sedang mempermainkan kerikil dalam sholat. Seusai sholat, dia melarangku sambil berkata, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, bagaimana yang biasa diperbuat Rasulullah SAW? Dia menjawab, apabila beliau duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jemarinya, seraya menunjuk dengan jari yang dekat ibu jari dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Lah itu kenapa tuh nabimu menunjuk dengan telunjuknya itu? Coba sekarang. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Apakah ada dalilnya? Ada. Berarti kamu mengikuti gerakan sholat nabimu, tapi kamu nggak tahu artinya, betul? Nah, tunggu dulu, santai dulu. Jangan menyimpulkan sendiri dulu. Ini sebenarnya tidak kesepakatan tadi malam ya. Oke lah, tidak apa-apa lah, saya jawab aja dulu. Gini, tadi pertanyaan pertama adalah ada nggak dalil ya telunjuk seperti ini ketika tahiyat akhir? Saya sudah jawab, ada dalilnya. Nah, sekarang sampai nanya maknanya. Maknanya, Bu, kalau gini Tritunggal nanti, Bu. Oh, enggak, di mana? Nah, saya tanya. Kalau sholat begini ini Tritunggal nanti. Di mana alasannya nabimu nunjuk begini? Kenapa? Nunjuk ke siapa itu jarinya nabimu itu? Saya ada jawabannya, tapi ini ya. Tapi kitabnya pakai bahasa Arab soalnya. Soalnya nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi saya terjemah. Boleh pakai bahasa Arab? Harus pakai bahasa Indonesia yang terjemahkan. Waduh, susah ini. Nih, ini kitabnya ya, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah di dalam setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan secara filsafatnya. Ini. Berarti kamu itu semua yang kamu lakukan tuh nggak ada di sini ya? Kamu mengikuti hadis-hadis nabimu itu kan, betul? Nah, saya kan sudah bilang dari awal, kalau ibu mau bertanya Islam, ibu harus menghormati apapun yang terkait keilmuan dalam Islam. Sama seperti saya tadi, saya ketika nanya dosa waris gak tertulis kan? Ibu tertulis. Mana? Bukan dosa waris, dosa asal. Kok dosa waris terus? Di Matius 26 yang ibu ajukan barusan, gak ada tulisan dosa asal. Wifi, dosa kamu baca dong. Akhirnya sekarang tafsiran, saya, kan? Oke, Tafsiran sekarang pribadi kan? Enggak, dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkata, darahku dicurahkan untuk menebus nyawa banyak orang.
Sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Islammu bisa nggak seseorang itu menembus nyawa orang lain? Bisa nggak? Enggak, saya tidak sedang bertanya pemahaman, Bu. Saya nanya tertulisnya di mana? Matius 26-nya. Loh, tertulis Kan dong. enggak tertulis. Tertulis, Wafi. Makanya kamu baca. Tadi saya kasih kamu. Ini, Bu. Mazmur 51. Ini saya bacakan kamu dulu nih, Mazmur 51. Lari ke Mazmur sih. Ini. Tadi Kamu Ibu kan kan menyodorkan ini nih ke saya. Ini. Ibu tadi menyodorkan Matius 26. Dan titik poinnya ini kan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, mana ada istilah dosa asal, dosa warisnya di sini? Terus sekarang saya tanya, itu bisa nggak manusia mencurahkan darahnya untuk ngampuni dosa orang lain? Bisa nggak? Nah, tafsir kan larinya kan? Kok Nggak tertulis tafsir? kan? Tertulis, Wifi. Semua kitab suci, ya. Saya tekankan ya. Semua kitab suci tidak akan menulis semua ajarannya. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika Ibu menyodorkan kepada saya Matius 26 mengenai tentang dosa asal atau dosa waris, di sana gak tertulis. Di sana tertulis bahwa Yesus itu mengampuni dosa. No, kamu salah. Bukan mengampuni dosa. Dia menebus dengan darahnya. Iya. Sebentar. Dengan darahnya. Bukan. Terus, kalau mengampuni dosa gini. Ini kayak kemarin nih, si Endang Sunandar datang sama aku, Bu. Aku minta maaf. Aku ampuni dosanya. Itu mengampuni dosa. Tapi darah saya tidak bisa menebus Endang Sunandar. Nggak bisa. Makanya dikatakan Yesus, aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan. Artinya apa? Nyawa dibayar nyawa. Ngerti nggak? Itu konsep pertama. Bukan hanya di konsep itu saja dosa asal. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi saya bacakan. Di dalam konsep hukum Taurat Musa, semua anak-anak Adam itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saya tanya sama kamu, kenapa manusia mati? Siapa yang membawa kematian itu masuk ke dalam dunia? Di dalam konsep iman Islammu, bahkan sekarang saya tanya, di dalam konsep iman Islammu, Adam aja yang pertama, manusia pertama diciptakan di surga. Pertanyaan saya, ketika Adam disuruh ditinggal di jannah itu, ada kematian nggak? Bisa tidak mati nggak Adam? Setelah dia dilemparkan ke bumi, maka dikatakan di bumi itu kamu hidup dan mati, betul? Mati setelah dia dilempar ke bumi, betul? tapi semua ciptaan memang pasti akan hancur mati, Bu. Nanda. Kan di Al-Quran kullu man 'alaiha fan. Setiap ciptaan pasti akan mati, pasti akan tewas. Hanya Sang Pencipta yang akan abadi. Cuma herannya begini, Bu. Ini saya ada data begini loh. Ada data begini. Sekarang gimana? Kamu mengatakan tidak ada dosa asal. Sekarang saya tanya, kenapa kamu dan saya mewarisi kematian yang dibawa oleh Adam? Nih, Yudaisme saja mengatakan tidak ada Yudaisme dosa asal dalam dalam Keyahudian ini ya. Ini menurut Rabbi Singer ya. Apakah agama Yahudi memiliki ajaran yang sebanding dengan ajaran tentang dosa asal? Nggak ada di dalam Yudaisme istilah dosa asal itu. Terus dari mana dapatnya istilah pengajaran dosa asal, Bu? Gitu loh. Sudah, aku jawab. Kan kita gantian nih. Ya. Stovia Singer itu anti Kristen. Yesaya 53 saja yang rabi-rabi mengatakan itu nubuatan Mesias, dibilang itu bangsa Israel. Oke, sekarang kita buka Yesaya 53. Kamu bilang tidak ada penebusan dosa. Ada, maka Yesus disebut anak domba Allah. Penebusan dosa tuh harus pakai darah, Wafi. Harus, wajib pakai darah. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, betul nggak? Harus darahnya Tuhan. Bukan, harus darah orang yang tidak punya dosa. Sedangkan semua manusia itu punya dosa. Makanya kelahiran Yesus sebagai manusia tidak boleh dari sperma Adam. Karena semua manusia yang dari spermanya Adam ini telah mengandung dosa asal. Lahir statusnya manusia rusak. Tadi kamu baca nggak nih loh? Ini kamu nggak nyambung, kamu nggak nyambung. Satu ayat. Boleh nggak saya mengajukan satu ayat? Begini, Bu. Ulangan 24 nomor 16. Coba Ibu baca itu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Bukan ini kan ulangan, Yeskiel. Ulangan itu perbuatan 24. Dosa. Tuh. Kamu nih nggak mudeng-mudeng ya. Sudah. Ulangan, Bu. Sudah. Yeskiel. Sudah. Nih. Ulangan 24. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Betul. Itu
Oke, sekarang udah aku jawab. Udah gantian? Oke, lanjut. Kamu tuh harus membedakan yang ditebus Yesus itu bukan perbuatan dosa. Bukan aku mencuri, aku berzina, terus Yesus nanggung dosanya. Lah kok enak? Itu kan yang kalian tanyakan. Bukan. Yesus itu menebus curse and nih loh, akar dosa. Yang ditebus dia itu dosa asal. Apa yang ditebus Yesus? Kutuk dan penghakiman Allah akan dunia ini. Roma 8 ayat 1 dan 2. The curse and condemnation. Kutuk dan penghakiman. Makanya Tuhan Yesus berkata ini, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan murka Allah akan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang ditebus Yesus. Bukan kamu mencuri, kamu korupsi, lalu udah dosaku ditebus Yesus. Bukan itu yang ditebus Yesus. Yang ditebus itu kutuk Allah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka ada dosa masuk dalam dunia dan ada kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kau gak paham. Kenapa kita harus mau mati? Sedangkan Adam pertama yang berbuat dosa. Kenapa kamu dan saya kok harus mati? Sudah? Karena berdosa. Oke. Itu dosa asal. Harus dengan darah, ya. Apalagi yang kau tanyakan? Ini Yesaya 53 nih, belum aku itu bacakan. Loh, pertanyaan saya belum terjawab itu loh Bu. Mana Yesus sendiri menjelaskan tentang paham dosa asal itu kepada umatnya? Itu tadi sudah aku bacakan, Wifi. Dia datang sebagai anak domba. Ngerti gak kamu? Makanya dia lahirnya tuh gak boleh di bawah pohon kurma. Kamu tahu gak? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Oke. Kenapa Mesias itu lahirnya di Migdal Eder, di menara kawanan domba? Kenapa? Kenapa ketika dia lahir dikatakan dia dibungkus dengan kain lampin, dimasukkan dalam palungan? Karena kamu harus ngerti, pada waktu zaman itu orang-orang Israel itu memelihara domba-domba itu sebagai korban penebus dosa di bait suci di Yerusalem, dari Migdal Eder itu, dari Bethlehem. Dan anak domba yang sulung itu harus yang sulung, yang pertama kali lahir, itu dia dilihat dulu tuh lahirnya cacat apa enggak. Lalu mereka akan karena biasanya domba lahir itu langsung pengen lari, pengen jalan. Mereka akan kebiasaan gembala nih. Dia dibungkus dengan kain lampin, lalu dia taruh di palungan itu supaya apa? Enggak lari-lari nih. Yesus itu waktu lahir sudah dinubuatkan nih bakal mati jadi anak domba yang disembelih. Maka kamu baca dong, kamu kan ngerti Alkitab saya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, apa kata Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, betul? Oke. Enggak, kamu konfirmasi dulu. Yohanes berkata ketika Yesus datang. Yohanes 1 nomor 29, hafal ya, itu. Inilah anak domba Allah Di dalam perjanjian baru. Di Roma 14 nomor 12, di sana Paulus secara tegas mengatakan begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua istilah dosa di dalam perjanjian baru setelah saya pelajari, gak ada istilah keluar dari lisan beliau, lisan Yesus, dosa asal, nggak ada. Dosa yang datang dari Adam, nggak ada. Semuanya pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Sehingga ketika ibu memaknai giliran Yesus itu maksudnya dosa asal, giliran yang lain adalah dosa yang selain asal, itu larinya, ranahnya berarti tafsir, Bu. Tafsir berarti, nggak sola scriptura berarti, nggak tertulis cetak, nggak tertulis begitu. Sudah? Ya, lanjut. Nah, ini sekali lagi kamu tidak mudeng-mudeng ini. Semua orang memberi pertanggungjawaban sendiri-sendiri karena kita masing-masing punya. Kamu tuh gak mudeng-mudeng apa maksudnya dosa asal. Kamu pikir Adam itu berbuat dosa terus kita anak cucunya nanggung dosanya? Bukan. Adam sendiri, Nuh sendiri, Daud sendiri. Memang Daud berzina ya dengan Batseba, lalu saya yang dihukum? Kan enggak. Kamu gak mudeng-mudeng gitu loh. Yang gini, dosa asal itu maksudnya status keadaan, kondisi kita, bukan perbuatan. Saya kasih tahu kamu, dosa itu adalah dampak, efek, akibat apa yang dilakukan manusia pertama itu sampai kepada kita. Saya kasih tahu kamu, contoh kalau bapakmu tuh koruptor, kamu anaknya, yang di penjara kamu apa bapakmu? Ya bapak lah. Bapak, kamu kena dampaknya nggak? Ya enggak lah. Apa dampaknya ke saya? Kan di akhirat jelas saya dong. Kok di akhirat? Dampak sosial. Ya jelas dong, kamu jadi dibully.
Kamu dampak dimiskinkan. sosial. Dampak sosial. Loh, sekarang maksudnya. saya tanya. Itu contoh. Namanya kamu menerima akibat dari dosa Adam enggak? Akibat yang Adam yang pertama tuh loh, dilemparkan dari surga ke bumi itu loh. Mati enggak anak cucunya? Mati enggak kita? Kita kenapa Berarti sekarang gini. Pemahamannya kan oke, lanjut dulu. Kalau kamu tidak percaya dosa asal, sekarang saya tanya, kenapa anak cucunya Adam harus lahir di bumi ini? Kenapa nggak langsung masuk surga waktu lahir? Ditaruh aja sama Tuhan di surga. Kamu nak mudeng-mudeng dosa asal. Saya itu tidak biasa memotong pembicaraan orang lain. Takutnya nanti ibu gak fokus menerangkannya. Oke, tadi gitu udah loh. jelas ya, 2 pertanyaan sudah aku jawab. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Apakah manusia itu abadi atau tidak? Dan itu jawaban saya. Jadi begini, ada kesalahan dalam cara berpikir ibu ketika ibu mengatakan begini. Memang manusia itu saya catat ya. Memang manusia itu diciptakan bukan untuk abadi, mereka akan mati. Nah, bukan akan mati. Manusia itu tidak abadi, hidupnya jangan tergantung. dipotong dulu, santai dulu saya dulu. Tapi kamu ya sudah, oke. Iya, nggak apa-apa, nanti luruskan. Saya, ya. Kamu luruskan ketika di waktunya Anda, Bu, gitu loh. Ya, udah, saya kasih kamu waktu. 15 menit saya nunggu ini. Ya udah. Nih ya. Yang pertama, jadi memang ya tidak ada manusia itu yang diciptakan secara abadi. Semuanya akan musnah. Nah, oke, itu sudah saya sepakat. Semuanya pasti musnah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti musnah karena hanya Tuhan yang abadi. Tetapi logical fallacy-nya di sini. Ibu dari awal selalu memberikan tanda garis bawah kepada kematian Adam ketika dia melakukan kesalahan dengan memakan dari buah keabadian sehingga dia diusir dari surga ke bumi. Nah, ini kan sudah bertentangan. Yang di awal sudah meyakini bahwa manusia diciptakan memang tidak abadi, semuanya akan musnah. Tetapi kematian Adam selalu dikaitkan dengan kesalahannya sehingga dia diusir di dalam surga menuju bumi. Nah, padahal kalau kita pahami begini. Kematian seorang manusia, baik Adam, baik Elia, baik Henok dan lain sebagainya, kematiannya bukan karena dia makan buah, bukan karena dia diusir, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi Ulangan 32 nomor 29 dengan tegas mengatakan, lihatlah sekarang. Di dalam Ulangan 32 nomor 29, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Otoritas mematikan dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan. Bukan karena dia makan buah pengetahuan, bukan karena dia makan buah keabadian, bukan karena kesalahan apapun. Tapi memang otoritas kematian dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Nah, sudah. Itu. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, maka Tuhan ketika hendak turun ke bumi bukan hanya untuk menebus dosa. Tapi di sini saya catat ya dari bahasa Ibu ya, seperti ada kemiskinan, ada korupsi, mungkin segala bencana ya. Segala bencana yang terjadi di dunia sehingga dia juga menjadi alasan turun ke dunia. Ya, segala penderitaan yang ada di bumi ini juga menjadi alasan dia turun ke dunia. Tapi apa hasilnya? Apakah kemiskinan kemudian berkurang? Tidak. Tetap ada yang miskin banyak, yang kaya juga banyak. Kalau dia menjadi alasan turun ke dunia karena berbagai penderitaan di dunia ini banyak, maka itu nggak ngefek sama sekali. Bahkan banyak di tempat kelahiran dia, tunggu dulu, santai dulu, saya nggak potong sama sekali dari tadi. Bahkan di tempat kelahiran Yesus sampai detik ini yang mayoritas Islam bukan Kristen, gitu loh. Apa efeknya kemudian dia turun ke dunia? Apakah kemiskinan bisa hilang dengan efek dia turun ke dunia? Kan enggak. Lalu ketika Ibu mengatakan bahwa Adam ini ketika sudah rusak, ya, maka seperti gambaran ya, ini gambaran dari Ibu Sofi ya. Gambaran dari Ibu Sofi seperti Toyota.
Toyota seperti Calya, Agya dan keturunannya ini dan setelahnya produk-produknya adalah manifestasi hanya sekedar ya tiruan dari yang dulu-dulu. Nah, Adam itu juga sama error lah. Kalau Toyota itu buatan manusia, wajar ada yang error. Nah, ini masa ciptaan Tuhan yang sudah sempurna ada yang error. Tanpa ada apa-apa langsung error kan enggak. Itu sebenarnya hanya asumsi ibu saja sebenarnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ibu tadi mengatakan Neshama Hayim. Neshama Hayim ketika Tuhan memberikan roh kepada Adam itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah, gak ada kaitan dengan dosa waris, gitu loh. Yang masalah itu ketika ayat yang dari dulu muncul bahwa Tuhan Sang Maha mematikan dan menghidupkan, kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus dengan dosa asal. Itu yang gak nyambung sebenarnya. Dari dulu otoritas mematikan dan menghidupkan itu otoritas Tuhan. Bukan karena kesalahan manusia. Manusia mau salah atau tidak, tetap mereka akan musnah. Karena sesuai yang ibu katakan, semua manusia yang diciptakan bukan untuk abadi, bukan untuk kekal. Tapi memang mereka akan musnah. Ada masa tenggangnya, ada expirednya, kan seperti itu. Sehingga ketika kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus ke dunia dengan kesalahan Adam itu gak nyambung. Dan tidak akan pernah kita temukan. Ya, dari keterangan ibu 15 menit tadi. Tidak akan pernah kita temukan lisan Yesus mengucapkan dosa asal. Gak ada. Tidak akan kita temukan Yesus mengucapkan dosa waris. Gak ada. Tidak akan kita temukan lisan yang keluar dari lisan Yesus. Lalu dia mengatakan bahwa aku turun ke dunia. Kaitannya dengan kemiskinan, kemudian dengan dosa asal, nggak ada. Kalau dikaitkan dengan Yohanes 1 nomor 29, ini ya, Yohanes 1 nomor 29, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan begini. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dosa dunia. Nah, dia sebagai anak domba Allah. Ini sebenarnya kesalahan fatal dari Yohanes. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Yohanes sepertinya tidak pernah membaca perjanjian lama. Dan tidak ada data, nggak ada data, Yohanes Pembaptis ahli dalam perjanjian lama, nggak ada. Istilah Yesus sebagai anak domba Allah, kalau kita baca di perjanjian lama, itu nggak ada. Dalilnya nggak ada. Sebagai penebus dosa. Ada nggak dalil bahwa Yesus datang dengan istilah anak domba Allah untuk penebus dosa sesuai ucapan Yohanes Pembaptis? Enggak ada. Itu sudah saya baca, saya cari. Kalau dikaitkan dengan kasus Abraham yang Ishak di sana digantikan sebagai domba, itu bukan penebusan dosa. Itu sebagai tanda kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan imamat 4 sebagai penebusan dosa, domba di dalam imamat wajib wanita atau betina. Domba untuk menebus dosa itu betina, wajib betina, tidak boleh laki-laki. Sedangkan Yesus jantan, kan gak nyambung. Nah, sehingga istilah anak domba Allah yang diucapkan oleh Yohanes ini salah kaprah sebenarnya. Dia bukan sebagai anak domba Allah, tapi dia adalah sebagai penyampai firman Allah. Saya setuju ketika dikatakan Yesus yang menyampaikan firman Allah sebagaimana para nabi terdahulu. Kenapa? Ketika di dalam Yesus ada Roh Kudus misalnya, apakah hanya Yesus yang punya Roh Kudus? Enggak. Ternyata di dalam Yohanes 3 nomor 34, setiap yang diutus oleh Allah, dia akan diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Semua, bukan hanya Yesus. Setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah, dan Allah akan mengutus rohnya dengan tidak terbatas. Maka semua utusan pasti punya efek yang namanya Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak hanya Yesus. Lalu kemudian dikaitkan dengan Yesus duduk di samping kanan Allah misalnya. Yesus duduk di samping kanan Allah itu menunjukkan mungkin sisi ketuhanannya. Maka saya katakan, Henok yang kehidupannya bergaul dengan Allah, bukan hanya di samping kanan Allah, tapi di dalam ayat Henok bergaul setiap hari, ngobrol dengan Allah. Dia nggak sampai di Tuhan, kan sampai sekarang. Kalau keistimewaan itu diaju-ajukan, dieluk-elukan, istilah ada di samping kanan Allah, maka Henok jauh lebih hebat.
Karena dalam ayat Bible, dia bergaul, bukan hanya di samping kanan. Apakah Henokh kemudian Tuhan? Tidak, saudara. Tidak. Sehingga istilah dosa asal itu sebenarnya adalah sebuah tafsiran yang kemudian dikaitkan dengan perjanjian lama. Dan tafsiran itu sampai detik ini tidak pernah terkonfirmasi oleh lisan Yesus. Tidak pernah terkonfirmasi dan tervalidasi oleh lisan Yesus. Buktinya, Ibu Sofia, dari awal sampai akhir saya catat obrolan Anda. Setiap Anda mengucapkan sebuah ayat, saya catat. Saya lihat ayatnya. Tidak ada Yesus mengucapkan dosa asal. Nggak ada. Dia hanya datang kemudian untuk menebus dosa. Dosa apa? Ini yang menjadi ranah tafsir di kalangan Kristen. Oh, maksudnya untuk menebus dosa asal di zaman Adam. Dikaitkan kemudian dengan kesalahan Adam. Itulah ranah tafsir Anda. Tapi kalau kita lihat di secara sola scriptura, secara teks yang tertulis, Yesus tidak pernah mengucapkan dosa asal. Yesus tidak pernah mengaitkan penebusan dosanya dengan kesalahan Adam yang dulu. Nggak pernah. Apakah ada ayat kemudian Yesus mengatakan bahwa dosa yang saya tebus adalah dosa atas kesalahan Adam sejak dulu? Kenapa kok Yesus itu tidak pernah mengucapkan seperti itu? Karena ini efeknya bahaya, Bu. Kalau sampai Yesus itu menebus dosa asal yang berefek semua orang yang lahir itu ada tanggungan dosa asal maksudnya ya, bukan dosa korupsi ya. Semua orang yang lahir ada efek dosanya, terkena efek imbas dari Adam. Maka bagaimana anak yang baru lahir dari rahim seorang wanita muslimah, dia langsung mati sebelum pikirannya balik, akil sebelum dia bisa berpikir? Apakah kemudian dia langsung masuk neraka? Karena dia punya efek dosa tersebut. Dia lahir dari rahim seorang muslimah, kemudian anak ini mati, dapat 2 hari atau 1 tahun dia mati. Sedangkan kita lihat di dalam Kristen tidak ada istilah mukallaf. Kalau dalam Islam ada istilah mukallaf. Jadi dosa akan tercatat ketika seorang itu sudah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah balik dan sudah umurnya sudah 15 tahun ke atas. Batasannya ada. Di dalam Bible ada nggak batasan orang itu sudah tertulis sebagai melakukan dosa atau enggak? Ada nggak batasannya? Nggak ada. Apakah anak ini di umur 7 tahun ketika melakukan kesalahan sudah tercatat dosa? Nggak ada batasannya. Beda dengan Islam. Kalau Islam ada istilah mukallaf. Kalau umur berarti 15 tahun. Atau pernah mimpi basah. Atau wanita pernah keluar darah haid istilahnya. Nah, di Bible nggak ada batasan seperti itu. Sehingga mengakibatkan anak yang baru lahir, dia terbawa oleh efek dosa waris, dia meninggal ternyata dia masih terkena efek dosa waris tersebut. Maka konsekuensinya dia akan mati dalam keadaan berdosa. Kan seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir, saya renungi, Bu. Di dalam perdiskusian kita ini saya catat ya, ternyata Yesus itu bukan anak domba. Bukan anak domba, Bu. Kalau saya catat di sini ya, ternyata Yesus adalah kambing hitam, Bu, bukan domba. Dia dikambing hitamkan dalam penafsiran kekristenan yang tak pernah diucapkan oleh dia. Dia adalah sebagai kambing hitam yang tak pernah dia mengucapkan istilah dosa waris, tapi lalu tafsiran diarahkan selalu kepada dia. Jadi Yesus itu bukan anak domba Allah. Ya, ini pemahaman saya, tapi bisa nanti bisa dibantah, Bu ya. Dia bukan anak domba Allah. Anak domba Allah kan istilah keren kan gitu kan ya. Anak domba Allah. Pemahaman saya selama ini dia sebagai kambing hitam, Bu. Karena kalau Ibu bisa menunjukkan pada malam ini ya, Yesus mengucapkan istilah dosa waris, istilah dosa asal, dan dia datang untuk menebus dosa Adam itu, selesai.